Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir nanti. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali pertama mengawali kajian kali ini informasi terbaru terkait dengan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Mungkin sebagian sudah membaca di pemerintahan, biasanya belum ditentukan sampai menjelang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Di Muhammadiyah baru saja muncul edaran maklumat, ya. Sebelumnya barangkali sempat disinggung bahwa kalender yang diterbitkan, ya, itu sudah ada, cuma kali ini rupanya 1 Ramadan itu nanti ada di tanggal 1 Maret dan 1 Syawal itu ada di tanggal 31 Maret. Ya, tanggal 29 Maret 2025 itu posisi hilal di Matlak Jogja masih -1 derajat, sehingga hitungan 1 bulan Ramadan itu nanti digenapkan menjadi 30 hari. Di hari Ahad itu masih hari Ahad 30 Maret itu masih tanggal 30 Ramadan, dan tanggal 31 Maret itu masuk tanggal 1 Syawal.
dan kemudian diakui oleh beberapa ormas di luar negeri. Di Indonesia Muhammadiyah sudah mulai mengakui, tapi rupanya maklumat yang muncul kemarin masih menggunakan kriteria bukan kalender global, sehingga informasi ini akan membawa konsekuensi. Kalau dengan pemerintah, dengan NU, itu insya Allah awal Ramadan dan awal Syawal itu akan sama. Ya. Nah, masyarakat ini biasanya malah milih yang harus boleh cepat, boleh cepat gitu ya. Oportunis. Masa Syawal itu, masa Tolong ya. Biasanya gitu. Di satu sisi itu ada positifnya, tapi di sisi lain itu tadi. Ini tentang diskusi ini tentang ilmu dan kebijakan hasil hasil kajian ilmu. Jadi antara hasil kajian ilmu dengan kebijakan tentang bagaimana menerapkan ilmu itu bisa berbeda. Ya, saya ulangi. Hasil kajian ilmu ya dengan kebijakan itu biasanya berbeda. Kebijakan itu biasanya meminta keseragaman dan legowo. Ya, kalau hasil kajian ilmu itu biasanya memunculkan pilihan-pilihan, pilihan-pilihan. Di beberapa masjid ada himbauan ketika misalnya imam takbir, maka kemudian makmum diharapkan juga mengucapkan takbir seperti takbirnya imam. Nah, imam takbir Allahu Akbar, makmum itu juga diminta untuk mengucapkan Allahu Akbar. Dalam hal ini secara umum didasarkan pada hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idza kabbara fakabbiru." Kalau imam takbir, maka takbir. Demikian seterusnya. Termasuk ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Sepakat dalam hal ini. Tapi kajian berikutnya itu menimbulkan perbedaan. Takbirnya makmum itu bantere apa padha nek takbir imam. Sebagian berpendapat dengan kata-kata fa'idza kabbara fakabbiru. Maka nek imam takbir banter ya makmum kudune mel bareng-bareng banter. Sebagian lagi berpendapat sing penting takbir, banter tak banter makmum itu tak wajib. Lho niku namanya kajian ilmu. Tapi nek pun masuk kebijakan, wis nang masjid kene diatur ya, cek enak kaya komando. Nek imam takbir sampean takbir sing banter. Jadi sampean akan ketemu masjid ketika imam itu Allahu Akbar, makmumnya bareng-bareng Allahu Akbar. Kaya komando buat. Begitu pula ketika imam bangkit dari rukuk. Kalau yang lain kan takbir semua ya kan? Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Bareng-bareng padha banter. Oke, itu namanya satu kebijakan, satu pilihan pendapat yang diterapkan. Muncul sedikit masalah, enten makmum gak tahu jamaah nang kono apa-apa. Ya. Liyane ini umumi makmum niku wis biasa kan ya dengan kalimat yang tidak keras. Makmum sing wis duwe kebiasaan banter nomor sampean nek
jadi satu persoalan, gitu ya. Koyok-koyok ngono iku sing dadi keharusan. Begitu seterusnya, begitulah hukum ketika sudah diterapkan. Begitulah agama ketika sudah diterapkan. Ya. Kata Rasulullah SAW, agama ini kata Rasulullah SAW itu disebut al-hanafiyatus samha. Agama Islam ini lurus terus samha, enak, longgar, gak kaku, gitu ya. Tapi nek pun jadi sebuah kebiasaan budaya di dalam mempraktekkan agama, koyo sing beda dengan budaya tertentu itu jadi persoalan, sehingga kemudian harus disepakati. Benar ya? Inilah persoalan-persoalan. Begitu pula tadi itu saya sebut bahwa kajian tentang hilal, ya, apakah menggunakan kalender, apakah menggunakan hisab atau rukyat, itu kajian ilmu. Tapi nek pun jadi kebijakan, misalnya di Saudi, pokoknya hasil rukyat ya rukyat, masih kalendernya mana itu yang ada di sana yang dipakai umul qura itu sudah pakai hisab. Jadi kalender di sana itu pakai hisab di Saudi. Ya, kalendernya umul qura itu pakai hisab. Tapi khusus nek awal bulan Ramadan sampai Syawal sampai bulan Zulhijjah niku gawe rupiah kurang luwih padha kaya nang Indonesia. Biasanya hisab dalam kalender, tapi dalam pelaksanaan ibadah tertentu menggunakan rupiah. Lho wonten niku dan boten sinkron. Hasil rupiah kali hasil hisab yang muncul dalam bentuk kalender kali hasil rupiah. Gitu ya. Tapi akhirnya tetap seragam karena itu kebijakan ditetapkan satu Ramadan di Saudi, hasil rupiahnya tanggal sekian. Begitu seterusnya. Kamu mengikuti dalam kajian ilmu juga begitu. Saya tadi sempat menceritakan bahwa beberapa kali saya mencoba mensosialisasikan bahwa ada pilihan kalender Hijriah global tunggal. Tapi ternyata kebijakannya itu masih menggunakan kriteria wujudul hilal di Indonesia, gitu ya. Boten global. Boleh dikocokne sak dunia ini bisa ketemu nek negara Turki tok, gitu ya. Ini dari gelembungan. Ini itu namanya antara kajian ilmu hasil ijtihad ilmiah dengan kebijakan. Jadi saya ulangi, satu Ramadan nanti jatuh pada tanggal 1 Maret dan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Maret 2020. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya, walau bagaimanapun, seperti barangkali di pertemuan sebelumnya saya juga sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ya tetap memotivasi kita, tetap memberikan kepada kita itu panduan. Pokoknya di dalam menjalani agama, asal keluar dengan ini masih di dalam koridor keimanan kepada Allah, masih berusaha ya, menjalankan isi Al-Quran, kita seharusnya sudah cukup bersyukur dan bergembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ibu betul nama kali betul.
bifadlillah, karena sebab karunia Allah. Itu sudah memenuhi Yunus ayat saya mungkin 2 kali menyampaikan ini di mimbar yang sama ini, karena memang kalau direnungkan bukan alasan tertentu susah sedih, asal kita masih mendapatkan bimbingan dari Allah, ya masih bisa berusaha untuk mendapatkan bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, dan diberikan oleh Allah keimanan. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, bifadlillah, dengan sebab karunia Allah. Sebagian ahli tafsir, wa fadlullah di sini wal Quran, dengan sebab Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya. Rahmatnya di sini iman dan Islam. Oke, sampai itu sing duwe cekelan Al-Quran, sing duwe modal iman dan Islam, fal yafrahu, sampai masuk susah sing seneng. Ya. Mungkin ada dua-duanya semua. Dua utang pokoknya saya bisa nyawa. Ini tapi sesuai tapi kan saya proses. Jadi saya penting itu dari Gusti Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah berupa iman dan Islam, karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Karena tentang makna fadlullah Al-Quran, rahmatuhu Islam, itu sebagai ulama kembali maknanya. Dan sehingga fadlullah itu adalah iman dan Islam, rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat dan ada rahmat bagi orang yang beriman. Jadi begitulah memaknai apa namanya, apakah yang dimaksud dengan fadlullah, apakah yang disebut dengan rahmat Allah. Para ulama tapi sepakat secara umum makna fadlullah wa rahmatuhu itu adalah agama Islam, iman dan Al-Quran. Pokoknya sih cekelan agama Gusti Allah, masih memiliki iman, dan iman itu kita bisa mengerjakan amal kebaikan dalam bentuk apapun, dan dengan petunjuk Al-Quran, fabidzalika falyafrahu. Dengan itu semua hendaknya orang itu sudah cukup bisa bergembira. Karena rupanya nek sing dadi sebab iso seneng ning keturutan kabeh, boten kabeh keinginan kita bisa keturutan. Ya. Mun maneh ngomong sing gak duwe. Ngomong sing cukup, sing luwe-luwe, itu ternyata karepe ya sik tambah terus. Dereng mari ngene makanya dari Rasulullah SAW menungso niku nek wis duwe omah saku niku mesti sik duwe karep duwe saku khas kan gitu ya. Itu seterusnya. Pun nganggep nek wis sugih niku wis mari gak duwe karep maneh, mboten karep wis tambah terus kan gitu ya. Itu apa namanya? Tabiat manusia. Karena itu kata Allah, pokoknya sik duwe iman, pokoknya sik duwe cekelan agama Islam, sik iso maca Al-Quran, sik iso belajar tentang Al-Quran, kudune boten oleh sapa. Kudune wis oleh sapa. Kenapa? Karena dengan dua bentuk karunia Allah dan rahmatnya itu, huwa khairum mimma yajma'un. Ya Allah, lu roh dua hal itu jauh lebih baik daripada apapun yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Misalnya kumpul, ya, misalnya yang nang ini tadi akuan misalnya. Itu ya tetap sungguh, ya orang beriman tidak.
jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita itu adalah pembahasan tentang hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Pembahasan berikutnya itu ada beberapa topik ya, tentang khitbah qabla zawaj, tentang iklanus zawaj, tentang wasaya az-zawjah ya. Tentang beberapa topik. Oleh karena itu dalam kesempatan yang tidak panjang ini saya akan bicara tentang al-khitbatu qabla zawaj. Jadi ini rupanya dibahas agak detail di pernikahan itu, ya nopo khitbahe, ya nopo iklan zawaje, iklan itu nek zaman itu resepsine, ya nopo walimahe, dan ya nopo tentang beberapa topik yang lain. Kita coba bicara tentang al-khitbatu qabla zawaj, lamaran sebelum pernikahan. Yustahabu ayyuqad dimal aqidu aw ghairuhu baina yadil aqdi khutbah ya, atau khitbah ya. Wa aqalluha alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oh, ini tentang al-khutbah ya, tentang al-khitbah. Mocone keliru artinya gak betul. Nek khitbah itu lamaran, nek khutbah itu khutbah. Ini pembahasannya tentang khutbah ya. Baik. Yustahabu ayyuqaddimal aqidu aw ghairuhu baina yaday aqdi khutbah. Disunnahkan ya, orang yang mengakad pada saat akad nikah itu didahului dengan khutbah. Wa aqalluha minimal khutbah nikah itu ini alhamdulillah wa sholawatu wassalamu ala rasulillah. Jadi minimal khutbah nikah itu di sini ya alhamdulillah ambe sholawat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek iso yo wis kuwi. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu khutbatin laysa fiha tasyahhudun fa hiya kal yasir durma. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharibun. Saben khutbah kata Rasulullah SAW, kok tidak ada di situ tasyahud? Ini koyo tangan apa sebenarnya penyakit beli tangan buntu kusta lepra kusta ini ya. Atau dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibadin la yubda fihi bilhamdulillah wa huwa aqwa. Kurang lebih sama ya. Setiap urusan sing penting kok boten dimulai dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah maksudnya. Maka urusan itu kayak urusan sing untung gitu ya. Masya Allah. Dengan dalil ini, dasar ini, para ulama sepakat ya, termasuk akad nikah itu ono pesen-pesen ini. Minimal pesen niku memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadis ini sebenarnya untuk urusan
urusan yang sifatnya umum, bukan khusus tentang akad nikah. Ya. Pokoknya saben enten omongan, enten khutbah, enten pidato, kultum, pokoknya nopo mawon, yaitu minimal dengan untuk mulai dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi, termasuk di dalamnya mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Oleh karena itu dalam khutbah Jumat enten sing wani ngarani bahwa nek enten khutbah Jumat kok mboten dimulai dengan memuji Allah, batal khutbahnya. Ya. Makanya untuk kula panjenengan membiasakan ya, mempelajari satu hal penting nopo malih dengan punya kesempatan untuk berbicara di depan orang, sehingga mengucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah SAW, termasuk mengucapkan kalimat tasyahud, itu adalah urutan sifatnya itu rukun dari pembicaraan. Kalau orang Islam ngomong itu dimulai dengan itu. Kemarin sudah saya sebut ya, pokoknya kalimat itu penduduk surga itu dengan kayak tasbih kali tahmid ya. Kemarin sudah sempat kita bahas tentang itu. Wal afdalu ay yakhtuba khutbatal hajati fa an Abdillah bin Mas'ud qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami al-khair wa khawatimahu aw qala fawatih al-khair fa 'allamana khutbatas salati wa khutbatal hajati. Khutbatas salati at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa khutbatul hajati innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma tasil khutbataka bi thalathi ayatin min kitabillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rawahu ashabus sunan wa hadza lafdhu Ibnu Majah. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diparingi jawami al-khairi wa khawatimah, sembarang perkara sing apik-apik, sembarang perkara sing apik-apik diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa khawatimah, dan penutup semua kebaikan. Dalam riwayat yang lain, fawatihal khairi wa khawatimah, pokoknya nang ngarep apik, nang mburi apik. Perkara napa mawon ngarep mburine diparing kepada Rasulullah SAW niku apik kabeh. Fa'alana khutbatas salati wa khutbatal hajah. Nah, di antara yang kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu adalah beliau mengajarkan kepada kami cara khutbah di dalam sholat, ambil khutbah untuk keperluan tertentu. Namanya khutbah hajat. Di sini kalimatnya khutbah
sholat dan khutbah hajat. Di khutbah itu enten rong macam. Menurut hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Siji khutbah sholat, loro khutbah hajat. Khutbah sholat itu mulai teko at-tahiyatulillahi wassalawatu wathayyiban. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala sholihin. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Maaf, asyhadu an la ilaha illallah menurut di sini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jenenge ternyata tasyahud itu ternyata disebut oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud niku jenenge khutbah sholat. Sementara khutbah hajat nopo mawon hajate ya, tapi dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya kudu sambung ambek telur macam ayat paling boten salah siji ini. Ya. Siji surat Al-Imran 110 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sing loro surat An-Nisa ayat setunggal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Siji surat Al-Imran 110, loro surat An-Nisa ayat 1 atau yang ketiga adalah surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Ayat 70 siji surat Al-Ahzab. Jadi niku jenenge khutbah hajat. Nah, mantun niku baru hajate napa? Hajate ngandani tentang apa nggih disampaikan. Ngandani tentang nikah nggih disampaikan. Tapi minimal isine pesene niku aku. Ya, siji muji Gusti Allah. Ya, kalau di dalam khutbah hajat. Yang kedua nanti ada bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru kemudian ayat-ayat itu. Ayatnya tentang pesan takwa. Niku pun dadi pakem, makanya khutbah apapun niku terkait dimulai dari situ. Nopo awak kai salam langsung ya. Ini dimulai dari situ. Baik. Jadi tadi kan sebenarnya tentang khutbah ya. Walau lam ya'ti bil khutbati sahhan nikah. Tapi nek umpama akad nikah iku boten nate khutbah tetep sah. Nggih. Akad nikah tetep sah. Fa'an Rasulullah min Bani Salim qol Qatabtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ra'at allati aradtu nafsaha alaihi liyatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam faqala lahu zawwajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Jadi ada seorang laki-laki Bani Salim niku kali Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam dinikah oleh seorang perempuan. Di momen itu ingin jalur dinikah oleh itu tadi orang laki tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengakadkannya. Kata periwayat hadis ini, walam yahtub Nabi SAW buat nanti khutbah langsung diakad. Ya, zawastukaha bima ma'aka minal Qur'an. Maharin pada adalah hafalan Al-Quran. Saya nikahkan kalian kamu dengan perempuan ini dengan mahar hafalan Al-Quran. Dan Nabi tidak menambahi dengan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmatu dzalika kata Sayyid Sabiq enten hikmah ini. Ya. Kenapa? Karena ahlul jahiliyah yaktubuna qabla al-'aqdi bima yarawnahu min dzikri mawakhir qaumihim wa nahwi dzalika yatawassaluna bidzalika ila dzikri al-maqsud wa tanbihi bihi wa kana jaryanur rasmi bidzalika maslahah. Fa inna khutbah mabnaha 'ala tashhir wa ja'al syai'i bi masma'in wa mar'a min al-jumhur. Dulu orang jahiliyah biasanya sebelum akad nikah niku ceramah dhisik, khutbah dhisik, isinya adalah menceritakan perkara-perkara yang bisa mereka banggakan dari kaum mereka, dari keluarga mereka. Dengan itu mereka punya bertawassul, mencari wasilah dalam pengertian golek cara. Ya napa carane wong niku ya napa wong sing delok niku menjadi kagum, menjadi heran, menjadi takjub, dan kemudian mereka juga bisa menjadi masyhur, menjadi terkenal, menjadi viral, menjadi populer. Ini kan zamannya kabar-kabar ingin viralnya. Jadi orang jahiliyah biasa cerita tentang kehebatan. Tidak saniki, wong saniki kabeh ingin cerita viral, hebat, macam-macam, pamer niki, pamer itu, maka sebenarnya sama saja. Ya, orang jahiliyah sudah melakukan hal yang sama supaya apa? Supaya apa yang mereka tunjukkan itu menjadi bimasma'in wa mar'a minal jumhur, jadi viral. Mar'a wa masma' minal jumhur itu nek cara sakniki viral menjadi. Maka al-khutbatu la tusta'malu illa fil umuri muhimmati wal ihtimamu bin nikah wa ja'aluhu amran 'aziman bainahum min a'zamil maqasid. Maka sebenarnya khutbah pada awalnya itu tidak pernah digunakan kecuali untuk urusan yang sangat penting, dan termasuk urusan nikah itu juga dianggap sebagai sangat penting. Maka fa'alqan Nabi sallallahu alaihi wasallam aslaha wa ghayyara waslaha. Maka tujuan utamanya bahwa nikah itu prinsip dasarnya bahwa nikah itu perkara penting itu dilestarikan oleh Rasulullah SAW. Tapi caranya, sifatnya, isinya, ya apa caranya cewek viral itu kemudian diubah oleh Rasulullah SAW. Wadzalika annahu dhamma ma'a hadhihi masalihi maslahatan ukhra wa hiya bagi an yadhumma fi kulli ittifaqi dzikri manasibin lahu wa yudawwi fi kulli amalin bi sya'a'irillahi yakuna dinul haqq nashiran a'lamahu wa riwayatihi zahiran syi'aruhu wa amaraduhu fasanna fiha anwa'an min dzikri wa talhamdi wal isti'anah wal istighfar wa ta'awudz wa tawakkul wa tasyahhud. Ya, terus wa ayatin minal Qur'an wa asyara ila hadhihi maslahah bi qawlihi wa kullu khutbatin laysa fiha tasyahhudun fa hiya kalimatun juzma. Maka Rasulullah SAW mengubah kebiasaan orang jahiliyah itu
isine iku kanggone kanggo viral-viralan, sing diviralno niku adalah kebanggaan, kehebatan keluarga mereka, itu dengan menggantinya isinya adalah dengan memuji Allah, beristighfar, ya, berta'awudz, tawakal, ya, tasyahud, bersaksi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan isinya semuanya itu adalah syiar agama Islam. Nah, saleh ceritanya. Jadi kalau dari sisi fikih, ya tadi disebut, ya ada syariat, ada tata cara orang dulu, kemudian ternyata dilakukan perbaikan pada masa Rasulullah SAW. Niku asal usul khutbah nikah. Kemarin dibahas di dalam kitabnya Syekh Sabiq ini asal usul. Ya. Baik, itu pembahasan kita tentang al-khutbah qabla shalah. Jadi khutbah itu tidak termasuk rukun nikah, ya, tapi itu dicontohkan oleh Nabi SAW supaya ulama jenengan itu menyiarkan agama Islam, menyampaikan kepada orang supaya banyak memuji Allah, beristighfar, memohon perlindungan, tawakal kepada Allah, termasuk bertasyahud, nyakseni Gusti Allah itu sebagai Tuhan kita semua dan Nabi SAW sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi-Nya. Termasuk di dalamnya adalah bersolawat. Masalah isi ini itu tidak penting. Cuma ini nek pun tidak ada sebuah keputusan mari tulis, bahkan seakan-akan nek mboten diwaca kaya ngoten niku wae sing ditulis niku dereng khutbah. Kula nanti diminta menghadiri akad nikah seorang teman rodo agung Pasuruan desa. Nanti niku ya saya ini butuh dikandani kembali, tapi kalau dikini khutbah nikah sebelum akad nikah, khutbah nikah. Ya khutbah nikah nih cara Jawa, cara Indonesia. Mantun niku enten sing takon. Ini. Ya, Pak Mulu. Monggo dimulai khutbah. Rupane mulune niku berarti sampun niku. Ya. Jadi meskipun dalam bahasa Indonesia, termasuk mungkin dalam bahasa Jawa, ya isinya adalah memuji Allah, ya sampai kepada bersolawat kepada Nabi SAW dan pesan-pesan yang penting-penting saja itu pun khutbah. Tapi bagi sebagian orang, jadi itu khutbah nikah moco tulisan cara Arab terus. Nah, dereng ngoten niku dereng khutbah. Nah, ini masyarakat penting ngerti mana yang disebut ya syariatnya, mana yang disebut budayanya. Kalau panjenengan itu sering bedo itu dalam hal budaya, kebiasaannya. Biasanya itu, jadi bukan tentang syariat. Syariat itu secara hukum itu biasanya standar, ya. Dan kemudian sakjane luwes enten pilihane, tapi kula panjenengan biasanya kadung kulino wonten dari Eropa. Nek padha wae tulisannya dianggap belum dilakukan. Ya, termasuk dalam hal ini khutbah nikah. Ya. Jadi khutbah nikah itu termasuk jenenge kategorinya dari Abdullah bin Mas'ud khutbah hajat. Jadi khutbah niku enten macam jenenge khutbah salat sampai khutbah hajat menurut kesimpulannya Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud niku khutbah niku macam siji khutbah salat, loro khutbah hajat. Khutbah salat mulai at-tahiyatulillah sampai
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sementara khutbah hajat yang penting dibuka dengan memuji Allah, diikuti dengan tasyahud, diikuti dengan bersolawat, mantun ikut pesen mawon, terutama adalah pesan iman dan takwa. Pilihan ayatnya diantaranya yang sudah kita sebut tadi surah Ali Imran 110, surat An-Nisa ayat 1, surat Al-Ahzab ayat 70-71. Sing liyane itu asal, nggih asal mawon. Ya. Asal mawon, terutama pesan iman dan takwa. Saya kira minggu sementara yang bisa kita pelajari nanti ada beberapa topik yang menarik sebenarnya. Ada tentang hadisnya umum sahab, nanti kita barangkali bisa bahas dalam bab pernikahan. Ini roto khusus cerita hadisnya umum sahab, nantinya kita barangkali bisa sempat membaca. Sebelum ada pembahasan tentang iklanus zawaj itu cara saking resepsi, ya, dan wasaya zaujah, wasiat serta walimah, ya. Ketika kemudian nanti diakhiri dengan bab tentang